kita masukkan ya Mm-mm. dengan yang milenial itu kan di angka secara nasional itu kan 5,56% ya, dengan generasi X-nya ya. Nah, kalau kita gabungkan itu kan angkanya secara nasional dan Kalteng itu kan di kisaran angka 56 gitu. Ya tentunya kan dari data itu sesungguhnya dari 204 juta pemilih di Indonesia ini kan tentunya sangat potensial gitu untuk yang pertama adalah pada saat demokrasi itu ingin berkualitas maka partisipasi harus tinggi ya, harus besar. Nah, salah satu pemilih itu dari 204 juta di Indonesia itu kan angka 56% itu juga cukup signifikan mempengaruhi. Nah, sehingga tentunya sangat potensial gitu, termasuk yang milenial itu 36 sekian persen. Yeah. Jadi ya ini menjadi perhatian bagi penyelenggara KPU dan juga pemerintah ya dalam hal ini, yang harusnya semakin tahun semakin pemilu secara langsung oleh rakyat itu dilakukan, maka semakin kita bisa tunjukkan kualitas penyelenggaraan pemilu itu semakin lebih baik dengan partisipasi yang lebih baik. Saya kira cukup potensial ya untuk menentukan, dan itu menjadi program penting ya yang harus dilakukan oleh penyelenggara dan pemerintah agar kelompok-kelompok milenial ini diperhatikan ya. Nah, yang pertanyaan yang perlu dipikirkan kembali adalah bagaimana strategi mendorong partisipasi itu. Itu yang paling penting, mengingat pemilih milenial ini adalah pemilih yang dengan karakter pemilih yang berbeda ya dari pemilih generasi baby boomer ya, generasi yang lebih tua gitu, sehingga memang harus ada strategi khusus yang dilakukan ya, terutama generasi milenial ini kan adalah generasi yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh media-media baru ini, terutama media sosial. Nah, sehingga berarti pola-pola sosialisasi, pola-pola komunikasinya itu juga harus dibangun dengan menggunakan strategi media sosial ini gitu. Karena rata-rata ya dalam banyak survei itu kan kelompok pemilih milenial ini kan dia menggantungkan informasinya itu dari Instagram gitu. Instagram itu lebih dominan di samping media-media lain seperti WhatsApp ataupun media lain. Nah, saya kira itu salah satu strategi begitu. Dan kemudian yang menarik di Indonesia ini, pemilih kita milenial ini kan budaya literasinya kan relatif lebih kurang ya. Artinya dibandingkan dengan pemilih baby boomers ya seperti kami ini kan di usia 50 tahun itu kan ke atas itu kan mungkin agak lebih familiar untuk membaca, tapi hari ini generasi milenial ini kan lebih banyak menonton gitu, lebih banyak menyaksikan video-video melalui TikTok. Nah, pola-pola sosialisasi pemilunya juga memang harus yang dilakukan dengan pola-pola itu, termasuk juga sebenarnya kampanye nanti yang dilakukan oleh para caleg dan pilpres calon presiden gitu. Juga kalau ingin mendulang suara itu di kantong itu, maka strategi-strateginya juga harus berbeda begitu. Artinya penggunaan media-media baru itu menjadi sangat penting. Hanya memang kalau kita melihat kan di ketentuan kampanye, misalnya calon presiden ya, calon kepala daerah itu kan kalau tidak salah itu kan di PKPU nomor 15 ya kalau saya tidak salah 2023 itu kan hanya 20 ya dia boleh punya akun gitu yang didaftarkan di KPU dan juga ditembuskan ke Bawaslu dan lembaga-lembaga pemantau lain ya, terutama Kominfo dan lain-lain. Nah, 20 akun itu boleh dipakai, kalau nggak salah itu satu spot sehari ya, satu spot itu 60 detik kalau nggak salah atau 30 detik ya, itu bisa dilihat di PKPU itu. Nah,
menggunakan model-model itulah yang harus dilakukan. Nah, tapi yang paling penting selain dari kampanye itu adalah upaya yang secara teknis ya KPU menyelenggara itu adalah bagaimana mendorong anak-anak ini, generasi milenial ini supaya tanggap gitu, supaya dia paham dengan kegiatan penyelenggaraan pemilunya itu gitu. Misalnya bagaimana mencoblos. Ini kan juga menarik nih. Kadang-kadang anak-anak kan milenial ini kan dia biasanya lebih instan, lebih mudah klik gitu. Cuma dalam proses di pemungutan suara nanti itu kan juga ada beberapa lembar tuh surat suara ya, untuk DPD, untuk presiden, kemudian untuk legislatif provinsi, kabupaten ya. Ada 3 untuk legislatif itu ditambah DPD dan pilpres, berarti ada 5 lembar suara. Nah, 5 lembar suara ini kan kalau kemudian harus pemilih tanpa satu tujuan yang jelas siapa yang dia pilih, kalau dia kemudian melihat gambar dan membuka itu menilai lama, maka mungkin diperkirakan ya, kalau berhitung sebenarnya kan proses pemilihannya itu untuk setiap pemilih mungkin dia butuh waktu ya 1 sampai dengan 3 menit. Nah, kalau dia tidak punya pilihan ataupun tidak ada di dalam pemikiran dia ya, memorinya itu untuk memilih siapa, partai mana begitu, calon presiden yang mana, maka kalau dia membaca melihat nomor urut itu akan butuh waktu yang panjang. Nah, ini kan juga secara teknis itu menjadi kendala nanti dalam proses pelaksanaan pemilu nanti, sehingga waktu misalnya yang sampai pukul 1 ya, kemudian dari pukul 12 itu adalah TPS itu mengakomodir para pemilih yang pindah pemilih. Nah, itu menjadi cukup rumit. Saya kira hal-hal seperti ini juga perlu didorong terus begitu. Artinya hari ini bagaimana pemilih itu dia memilih itu sudah ada pilihan ya di hatinya, yang kemudian pada waktu dia masuk di dalam bilik suara itu dia tinggal membuka bilik suara itu, membuka lembar suara itu dan menentukan pilihan, karena ada 5 itu ya, ada 5 surat suara yang nanti mereka lakukan. Nah, saya kira juga ini kan tidak, sosialisasi ini kan tidak melulu hanya di tangan KPU gitu. Yeah. Partai politik dan juga para caleg pilpres juga perlu melakukan, tidak hanya mengatakan pemilu itu tanggal 14 Februari, tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana para pemilih ini dipersiapkan untuk bisa secara teknis paham untuk masuk di dalam TPS dan di bilik suara itu. Nah, silahkan misalnya nanti karena kepiawaian masing-masing untuk melakukan sosialisasi, komunikasi politik, atau kemudian memiliki basis-basis konstituennya, maka pemilih itu langsung datang di TPS, langsung buka surat suara, dia tidak perlu lagi karena sudah diajarkan lembar keberapa gitu, kemudian partai nomor berapa, kemudian caleg nomor berapa, urutnya gitu kan. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan dengan waktu kurang lebih sekitar ya paling kan saya kira sekarang ini kan sekitar 60 hari ya lagi untuk kita masuk di pemilu legislatif dan pilpres 2024 nanti. Saya kira itu. Pada waktu kita bicara misalnya antipati ya pemilih, itu kan sebenarnya menunjukkan kultur politik ya sebenarnya. Kultur politik itu kan secara teoretik kan kita bagi misalnya secara umum ada parokial, ada subjek, ada partisipan, dan mereka yang antipati itu boleh jadi dia masuk di kategori budaya kaula itu gitu, bahkan di luar itu gitu, karena dia paham gitu mungkin ya, dia mengerti tapi dia tidak peduli tentang politik. Nah, itu menjadi pertanyaan penting ya. Kenapa kemudian publik masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu tidak punya kepedulian itu? Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat kita banyak menemukan hal-hal yang seperti itu, maka apa yang harus dilakukan oleh negara? Pendidikan politik itu harus dilakukan oleh negara. Negara itu melalui siapa misalnya? Mesin politik non formal negara itu, mesin politik non formal ya dalam struktur politik itu kan ada di partai politik gitu sebagai garda terdepan, infrastruktur politik namanya dalam konteks politik teknis ya. Nah,
sejauh mana fungsi-fungsi partai itu mendorong ya peran anak-anak muda ini memberikan pendidikan politik ya, pengetahuan politik, bahkan calon-calon yang akan nanti masuk di dalam kegiatan kontestasi di pemilu gitu. Dan saya kira perlu kerangka-kerangka khusus. Jadi tidak hanya pada saat menjelang pemilu gitu, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik kepada masyarakat, bukan hanya kepada kader ya, karena partai politik itu punya tanggung jawab bukan hanya melakukan pendidikan kepada kader saja gitu, tapi dia juga punya tanggung jawab kepada masyarakat secara umum, walaupun masyarakatnya itu dominan ada di kadernya gitu. Nah, kan menjadi pertanyaan kita, kalau hari ini dilakukan H-60 hari itu kan ya tentunya akan menjadi sangat sulit begitu. Fenomena gunung es golput itu kan yang sudah beberapa kali pemilu itu terjadi ya, dari 2009, 2014 itu menjadi perhatian penting begitu dari negara. Jadi tidak, kalau dalam domain itu sesungguhnya bukan hanya tugas tanggung jawab KPU gitu, tapi juga adalah fungsi dari negara ini ya. Negara itu salah satunya di infrastruktur adalah fungsi partai politik. Sejauh mana partai-partai politik ini bekerja bukan di politik. Kemudian yang kedua, di tingkat suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga politik itu, misalnya seperti apa, misalnya lembaga legislatif, misalnya lembaga eksekutif. Dan salah satu ya kegiatan-kegiatan informasi melalui media terkait dengan aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh para elit politik ya, pimpinan partai, dan juga menyangkut tentang kisruh ya, kebijakan negara, menyangkut tentang hukum yang menyangkut tentang ketentuan tentang pemilu dan lain-lain. Misalnya kasus terakhir, misalnya masalah keputusan MK gitu, kemudian hal-hal lain begitu ya, di lembaga-lembaga suprastruktur politik yang seharusnya itu harusnya menunjukkan netralitas ya, itu kan menjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi opini para kelompok pemula ini, anak-anak muda ini begitu, pada saat kemudian realitas-realitas politik yang semestinya tujuannya itu adalah mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya negara, kemudian dalam prakteknya bahwa banyak ya perilaku-perilaku politik yang kemudian tidak menggambarkan, mencerminkan tentang berperilaku politik yang baik. Contoh misalnya kita menonton saja dulu ada Jakarta Lawyer Club misalnya ya, kemudian kita juga menonton banyak TikTok yang dibuat ya, meskipun kita nggak tahu kontennya itu benar apa enggak gitu, tapi menunjukkan kesitegangan ya, bersitegang ya para elit politik itu di forum-forum yang karena digitalisasi, keterbukaan informasi ini seolah-olah semuanya disajikan, nggak ada lagi yang tabu, nggak ada lagi sopan santun gitu. Sehingga setiap itu boleh saja bagaimana seorang elit politik itu marah-marah misalnya di lembaga-lembaga formal, kemudian melakukan kalimat-kalimat yang secara semestinya tidak etis begitu, secara norma-norma sosial. Nah ini kan juga bisa menjadikan anak-anak muda kita itu menjadi apatis. Nah pertanyaan kita, apa yang harus dilakukan tadi ya? Mungkin hari ini pemilu 2024 sesuatu yang sangat pendek untuk kita bisa lakukan, walaupun juga kita jangan berhenti gitu. Dengan waktu 60 hari ini juga terus harus bekerja ya, saya kira lembaga-lembaga itu. Tapi lebih jauh adalah bagaimana, karena pemilu itu kan bukan hanya di 2024 gitu. Bagaimana kita mempersiapkan membangun sebuah sistem demokrasi itu yang benar secara sungguh-sungguh gitu. Artinya masyarakat, anak-anak muda ya, anak-anak seperti kalian itu kan disuguhkan juga begitu dengan informasi-informasi, berita-berita, video-video, TikTok dan lain-lain yang menyuguhkan bagaimana sesungguhnya berpolitik yang etik gitu, berpolitik yang dengan etika-etika yang baik gitu, yang dilakukan. Nah ini kan harus dilakukan terus gitu. Pendidikan politik dari satu bangsa itu kan harus terus dilakukan. Namanya yang disebut dengan sosialisasi politik dalam fungsi partai politik. Sosialisasi politik itu kan proses pentransferan nilai-nilai ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kualitas dari sosialisasi itu adalah menunjukkan kultur politik hubungannya. Kultur politik itu kalau dia baik, maka dia akan menunjukkan politik yang partisipatif. Berarti pemilu itu kalau ada 2.400.000 pemilih ya, berarti kan
kalau boleh 2.400.000 itu semuanya memilih dan menentukan pilihannya dengan baik, dengan cerdas ya, memperhatikan kualitas ya kepemimpinan yang nanti diharapkan mampu membawa perubahan secara umum kepada masyarakat secara luas ya, dalam bahasanya itu kepada publik gitu. Kita bekerja melalui lembaga-lembaga keagamaan, melalui segala karang taruna apa kan itu kan peranata untuk melakukan sosialisasi. Jadi sesungguhnya kecintaan misalnya kepada rasa nasionalisme itu kan salah satu bentuk ya bagaimana membangun sosialisasi politik untuk semua generasi muda itu punya cinta tanah air gitu, punya nasionalisme yang tinggi, dan itu kan harus dilakukan. Misalnya hari ini ya, di zaman saya dulu kalau orang menaikkan bendera merah putih itu kami itu berhenti ya, orang bersepeda motor tuh berhenti tuh, tentara tuh menjaga. Kalau enggak kena tempeleng dulu itu kalau kita ngelewat. Nah, hari ini kan seenaknya gitu. Nah, kalau yang paling kecil itu, unit terkecil dalam membentuk sosialisasi politik itu adalah keluarga. Ya dari orang tua misalnya, dari lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah diajarkan. Kalau kami dulu ada penataran P4 ya, pola 10 jam, 30 jam, 25 jam, 100 jam gitu. Nah, pola-pola yang seperti itu kan harus dipikirkan kembali. Mungkin modelnya berbeda begitu dengan era Orde Baru, dengan era reformasi, tapi proses penanaman nilai-nilai itu harus dibangun. Jangan kemudian hanya dilakukan sebagai satu bentuk retorika politik gitu, ujuk-ujuk ada acara yang menghabiskan dana yang besar, kemudian selesai, anggaran negara habis, kemudian hanya tinggal video, foto-fotonya, tapi kemudian hasilnya tidak. Tapi bentuk-bentuk sosialisasi itu ya gunakanlah peranata-peranata yang ada, fungsikanlah peranata-peranata itu tadi ya. Lingkungan kerja, bagaimana perusahaan-perusahaan swasta itu punya kewajiban, misalnya itu sebelum mereka pada saat di training itu 3 bulan masa uji coba, perubahan sedemikian deras, benteng kita itu kan ada di situ gitu. Ini yang kalau menurut saya ya sebagai seorang akademisi ngelihat fenomena-fenomena ini cukup menarik gitu, dan memang harus ada kesungguhan, niat yang sungguh gitu, dan tindakan yang sungguh, yang secara terstruktur ya, terprogram gitu. Jadi maksud saya itu kan kayak gini, tidak hanya diundang seminar gitu, seminar itu kan nggak cukup gitu. Makanya pemerintah menggunakan jejaringnya, membantu pemberdayanya dalam bentuk program apa misalnya, di ibu-ibu PKK, di pengajian misalnya, di masjid, di gereja itu kan dibuat pola-polanya gitu. Kayak gitulah sebenarnya kalau kita ingin menanamkan itu. Nah, sehingga apatisme, saya katakan seperti itu ya, bahasa saya, apatisme kelompok milenial ini atas siapa yang memimpin negara ini, yang mengisi dalam jabatan-jabatan politik dan pemerintahan itu kan tidak menjadi apatis, tapi menjadi yang menjadi partisipatif gitu. Oh iya Pak, kira-kira gimana kira-kira menurut yang saya tanyakan nih Pak, kalau misal nanti di pemilu, persentase siapa yang memilih itu kan sebenarnya kan adalah bentuk legitimasi politik ya terhadap para pemimpin-pemimpin politik yang duduk di dalam lembaga-lembaga politik. Semakin tinggi ya partisipasi politiknya itu, semakin tinggi orang ikut di dalam kontestasi pemilihan itu, berpartisipasi dalam menentukan ya, proses pemilihan itu, pemilu itu, maka secara teoretik ya dalam konsep demokrasi itu, maka semakin legitimit atas orang yang duduk di dalam lembaga itu. Artinya kalau misalnya 80% orang memilih A, maka 80% itulah yang memberikan dukungan kepada pejabat itu nanti dalam hal dia melaksanakan tugas dan fungsinya. Artinya orang pasti mendukung dia gitu, karena orang memilih dia gitu. Tapi kalau kemudian nanti kemenangan seseorang misalnya di dalam proses kontestasi di pemilu legislatif misalnya hanya 25%, yang lainnya 20%, sementara sisanya itu tidak memilih, artinya kan yang memberikan dukungan politik itu kan hanya 20 sekian itu gitu. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian agak sejauh mana
legitimasi kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu. Artinya tuh daya ikat kebijakan atau keputusan yang dibuat baik di dalam bersama dengan lembaga legislatif itu sejauh mana kekuatannya gitu. Karena masyarakat yang memberikan kepercayaan politik kepada dia kan nggak banyak gitu. Iya. Makanya kan orang berharap begitu dalam sistem demokrasi itu kan minimal suara itu kan 50+1 gitu. Tapi sesungguhnya di dalam sistem demokrasi itu kan tidak terjadi harus seperti itu gitu. Nah ini yang dampaknya ya kalau kemudian terjadi golput. Tapi dalam sejarah di Indonesia misalnya partisipasi dalam pemilu legislatif 2019 kita relatif cukup bagus ya. Kalimantan Tengah itu 79, sekian persen, walaupun Kalteng itu dikategorikan secara nasional ya, itu masih dalam kategori 5 besar provinsi dengan tingkat partisipasi yang relatif rendah, tapi dia sudah melampaui angka 77,5% dari standar partisipasi pemilu ya yang dilakukan oleh KPU RI. Nah itu saja ya, tapi itu juga artinya kalau dalam pemilihan akhirnya itu kan seberapapun hasilnya yang memilih, maka kemudian sistem politik harus bekerja ya, para pejabat terpilih harus bekerja bagaimana dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis ya, yang bisa didukung oleh seluruh masyarakat sehingga program itu bisa terrealisasi dengan baik. 79 sekian ya, Kalteng misalnya. 79 kan berarti yang tidak memilih kan, suara yang rusak, artinya anggaplah suaranya itu nggak memilih gitu, karena nanti akan dipilah lagi itu kan 79 berarti kan ada angka di 21 ya, 21% yang, nah 21% itu terdiri dari suara yang rusak, undangan yang tidak sampai, kemudian salah memilih ya, kemudian juga memang pemilih tidak hadir gitu, itu juga diklasterkan ya. Kalau saya lihat angkanya juga lumayan cukup besar tuh, kalau misalnya kerusakan surat suara, kemudian ada yang tidak mendapat undangan dan lain-lain. Jadi angka yang golput itu saya kira juga tidak akan besar ya, karena misalnya tadi dari 2.400.000 pemilih ya Indonesia misalnya, itu kalau diambil di Kalteng misalnya, di Kalteng itu kan 1.700.000 sekian ya, 1.700.800 ya pemilih kita itu, anggaplah misalnya tadi 19% ya surat suara rusak dan lain yang tidak terpakai gitu, itu kan ada yang tidak terpakai dan lain-lain. Nah itu golput saya kira tidak juga terlalu banyak, dalam banyak sejarah juga membuktikan, data yang membuktikan jumlah pemilih golput juga tidak sebanyak ya total dari pemilih pemilih yang tidak memilih gitu. Artinya dari yang suara yang tidak ada itu totalnya juga tidak melampaui. Jadi artinya kalau 19% ya paling di golput ya di angka 2-5% itu juga cukup banyak ya. Di pemula itu kan dilihat dari arena di mana dia berinteraksi ya. Kemudian sifat-sifat dari pemilih pemula. Nah artinya ruang-ruang untuk mendorong ya pihak-pihak eksternal itu agar tadi tidak golput, menggunakan hak pilihnya dengan baik, maka gunakanlah ya di mana lingkungan pergaulan kelompok milenial ini ada gitu, media-media yang sering dipakai oleh kelompok milenial ini. Itu yang pertama ya, bagi penyelenggara, bagi negara. Kemudian yang kedua itu bagi pemilih milenial juga harus disadari gitu bahwa hasil pemilu 2024 karena menempatkan angka pemilih muda itu cukup signifikan ya di 56%. Artinya kualitas dari penyelenggaraan pemilu itu juga sangat ditentukan oleh peran para adik-adik muda ini ya, kalian yang muda itu pemilih generasi X dan milenial ini gitu, yang Z ya. Iya, yang Z. Jadi itu yang harus didorong ya. Nah jadi ada satu kesadaran begitu, karena tadi peran kalian cukup besar ya, ambillah
Dan saya kira kalian juga akan masuk nanti di 5 tahun ke depan adalah menjadi pemilih yang dewasa gitu. Artinya estafet kepemimpinan semakin terbuka ruang ya, misalnya dalam jabatan-jabatan strategis politik misalnya jadi wapres saja kan boleh 40 tahun ke bawah gitu, asalkan punya pengalaman gitu. Kasus misalnya yang Gibran misalnya. Nah, gunakan peluang-peluang itu ya yang harus dipakai. Dan siapa lagi gitu yang punya kepedulian ya. Dan kalau ingin merubah kondisi politik yang ada hari ini dengan karut-marutnya ya Anda berperan di dalamnya. Jadi saya kira itu harus muncul kesadaran, harus ada upaya mendorong stimulan dari luar dan juga ada upaya dari dalam ya, di dalam diri para generasi milenial ini, pemilih pemula ini untuk menggunakan event politik pemilu legislatif, pilpres itu sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas ya orang-orang yang duduk di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Kalau Anda tidak peduli, maka semakin banyak orang yang tidak baik duduk di dalam lembaga-lembaga politik itu, di dalam lembaga DPR ya, menjadi kepala daerah karena Anda tidak peduli gitu. Akhirnya harapan kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera itu kan nggak pernah terwujud gitu, karena kita hanya dapatkan pemilih atau pemimpin yang dia hadir di dalam kontestasi kekuasaan itu karena hanya kepentingan kekuasaan. Nah, kemudian pesan saya juga yang paling penting adalah jangan karena hanya diberi voucher happy gitu ya, pulsa 200.000, 500.000, kemudian tergantung ya masing-masing perspektif kita gitu. Hanya memang kan memilih itu juga diperkarakan dengan hati nurani gitu. Artinya kalau menurut saya ya semestinya pendidikan politik yang baik itu karena hal-hal seperti itu juga bisa mempengaruhi ya, walaupun itu juga bisa memberi pembelajaran kepada elit-elit politik ya, yang melakukan transaksional politik seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya karena demokrasi itu adalah sebuah prinsip yang terhormat secara etik, maka semestinya kita harus menempatkannya itu di dalam sistem yang terhormat gitu. Walaupun mungkin nggak banyak orangnya, tapi kalau Anda semua nggak peduli, dari kita, saya, atau beberapa orang itu nggak peduli, gimana kita bisa mendorong supaya orang lain bisa peduli? Nah, jadi saya kira mulai dari kelompok-kelompok kecil ya, dari diri kita, kemudian itu menjadi pembelajaran bagi atau menjadi contoh bagi pihak-pihak lain. Di arus yang seperti ini ya, termasuk peran media, saya sampaikan pada waktu ada diskusi di Ikatan Jurnalistik Indonesia itu, kemudian ketua IJTI Indonesia itu, ya siapa lagi gitu, para media-media yang konvensional seperti koran Kalteng Pos ya, wartawan-wartawan itu kan akan sangat sulit untuk menghadapi orang-orang yang semua mendadak jadi bisa wartawan gitu dengan media baru gitu. Tapi menurut saya itulah bagian yang harus diperjuangkan gitu kan, karena para wartawan yang memang dilatih ya, memiliki kompetensi yang baik, dia harus tetap menulis dengan hal-hal yang baik sesuai dengan kode etik jurnalistik ya, walaupun tulisannya nggak laku gitu. Mulai berpikir gitu, karena ini kan rumah kita ya, lingkungan kita, negara ini kan harus tetap ada, karena tidak mudah gitu. Kita harus mengungsi seperti di Rohingya, orang harus naik perahu gitu, kemudian ditolak lagi. Gak mudah kita kalau kita konflik. Jadi negeri ini harus tetap kita jaga, kita pelihara. Nah, karena itu kita tempatkanlah orang-orang yang memang berpikir untuk kita orang banyak gitu, di DPR, di kepala daerah. Jadi harapan saya ya jangan juga ambil uangnya tidak pilih, tapi yang terhormat itu adalah memang tidak memilih gitu. Harus banyak